Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran yang kelima untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris masuk ke kelas. Setelah dia cari tahu, ternyata dia tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam, akibatnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan makanan mie instan ya. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang dimakan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Untuk mengenal lebih baik sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini ya. Ini gambarnya apa di sini? Nah, di sini kalian bisa menyalinnya pada buku tulis kalian. Setelah kalian menyalinnya, kalian bisa mengerjakan yang ini. Ini gambarnya fungsi mulut, fungsi kerongkongan, fungsi lambung, fungsi usus halus, dan fungsi usus besar. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Di sini amatilah iklan berikut ini ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Iklan di atas menjelaskan tentang apa gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, simpulkan isi yang tertera dalam iklan tersebut ya, berdasarkan kata kunci, gambar iklan, target iklan. Nah, kalian bisa mengerjakannya pada buku tulis kalian. Jika masih mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bisa bertanya kepada ibu dengan cara meninggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah dibantu menjawab. Amatilah di sekelilingmu, carilah tempat pensil, batu kerikil, dan botol plastik. Kreasikan alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu Mars Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan. Perhatikan keharmonisan antara lagu
yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Kalian bisa melatih dengan teman kalian. Di sini ada kesimpulan ya tentang MAH, kolera, dan diare. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab ya di atas ini. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Nah, kita akan mengulas kembali mengenai beberapa gangguan tersebut, yaitu mengenai MAH. Definisi MAH, artinya MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Jadi penyakit MAH itu karena peradangan pada lambung. Penyebabnya apa? Luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi. Nah, gejalanya bagaimana? Nyeri perut bagian atas, mual, muntah. Jika kalian mengalami gejala seperti ini, mungkin kalian sedang menderita sakit MAH dan kalian harus bilang kepada orang tua agar segera diobati. Cara penyembuhannya tergantung pada penyebabnya. Ada yang antibiotik dan antasida dapat membantu. Biasanya yang obatnya itu yang sifatnya ringan ya, itu promah bisa, terus antasida juga bisa. Lanjut, kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebab kolera yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae tadi ya. Gejalanya bagaimana? Secara tiba-tiba mual, muntah, kram perutnya, dan dehidrasi, kekurangan minum ya, merasa haus. Penyembuhannya dengan pemberian oralit. Nah, kalian bisa membuat cairan oralit ya dengan mencampurkan garam, gula, dan teh ya untuk menggantikan cairan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan infus. Nah, jika kalian mengalami gejala yang seperti itu, mungkin kalian terkena kolera, tapi semoga dengan pola hidup sehat kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebabnya adalah virus pada usus besar dan alergi makanan. Bisa mulus-mulus ya perutnya, bisa BAB terus-menerus. Gejalanya meliputi perut kembung, kram, BAB-nya encer, mules, dan terkadang mual dan muntah. Itu bahasa bahaya ya kalau sampai muntah, itu nanti akan mengakibatkan dehidrasi ya. Cara menyembuhkan akan sembuh dengan sendirinya ya, dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Andika perutnya terasa mual serta sering ingin buang air besar. Gangguan sistem pencernaan yang dialami Andika: MAH, sembelit, diare, gastritis. Gangguan sistem pencernaan manusia yang terjadi pada organ mulut, sariawan, radang usus buntu, MAH ambeien. Next, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita tilik-tilik sudah ya. Gangguan sistem pencernaan yang terjadi karena tingginya kadar asam lambung sehingga dinding-dinding lambung terasa perih disebut penyakit apa? Ayo. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk membentuk atau mengubah tinja dan cairan menjadi bentuk padat adalah titik-titik. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.